Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rifki Pertama dengan NIM 210953501055 yang akan membawakan atau menjelaskan tugas dari dosen, yaitu UTS, untuk menjelaskan materi-materi yang ada di dalam akuntansi biaya. Ya, pertama-tama dalam metode ini harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk. Jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalikannya dengan jumlah kuantitasnya, yaitu ada contoh jurnal yang bernama PT Risa Wimendi memproduksi produksinya melalui dua departemen, produksi, data produksi dan biaya produksi bulan Januari 2011 di kedua departemen tersebut disajikan sebagai berikut. PT Risa Wimendi data produksi dan biaya produksi bulan Januari 2011 yaitu data produksi Departemen 1 produk dalam proses awal BBP 100%, BTK 40%, BDK 20%, BUP 60%. Dimasukkan dalam proses bulan ini 40 kilogram unit yang ditransfer ke departemen 2 35.000 kilogram unit yang diterima dari departemen 1 35.000 kilogram produk. Jadi yang ditransfer ke gudang sejumlah 38 kilogram produk dalam proses akhir BBP 100%, BTK 70%, BTK 40%, BUP 80%, 9.000 kg. Harga pokok produk dalam proses awal, harga pokok biaya baku yaitu 1.800.000 dan 11.150.000. Biaya tenaga kerja yaitu 1.200.000 dan 1.152.000. Biaya overhead pabrik 1.920.000 dan 4.140.000. Biaya produksi, biaya bahan baku 20.200.000 dan 77.000. Metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Yaitu ada rumusnya perhitungan harga pokok per unit produk departemen pertama dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen setelah departemen pertama. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama merupakan harga pokok kumulatif, yaitu merupakan penjumlahan harga pokok dari departemen sebelumnya.
dengan biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Total APP persatuan yaitu ada rumusnya BBB tambah BTK tambah BOP. Ya, mereka yang dikeluarkan total unit biaya produk, unsur biaya pada produk dalam periode, biaya ekuivalen produk sama dengan dalam proses tambah sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses produksi kemudian output kita merupakan barang jadi ini pemulaan pembahasan kita terkait laporan biaya produksi atau input proses output. Selanjutnya kita lihat contoh soal kedua dari tambahan dari contoh soal pertama yang sudah saya sampaikan atau sudah saya bacakan awal tadi. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Ya, contoh soal PT Jeko Media Indonesia Tbk memproduksi barang dengan satu jenis produk dan diproduksi secara terus-menerus. Perusahaan yang memiliki satu departemen produksi data produksi pada bulan Oktober 2020, sehingga kita bisa menjelaskan laporan produksi pada bulan Oktober 2020. Data ini untuk soal ini akan digunakan untuk menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode rata-rata terdahulu, kemudian yang kedua yaitu metode MPKP. Dalam prosesnya yang masuk pada persediaan awal sisa dari persediaan periode lalu, misalnya di periode Oktober. Jadi kita jelaskan di bawahnya persediaan awalnya, kemudian bahannya berapa persen, ternyata di bahan itu 100% dari 1000 unit. Jadi kemudian berikutnya tenaga kerja dan overhead pabrik 60%. Selesai, ternyata di perkiraan akhirnya yang di bulan lalu di bulan September bahannya itu 100%. Jadi karena itu kita memang proses produksinya begitu. Jadi jangan bingung, di persen barangnya belum 100%, sudah semuanya selesai. Kemudian unit maksudnya adalah 80.000 unit dan akan diproses di bulan ini. Di sini kemudian unit selesai 70.000 unit. Kawan-kawan bayangkan dulu, dalam proses persenan awalnya itu 100.000 unit ini, kemudian ini maksudnya 80.000, berarti total yang akan kita produksi adalah 90.000 unit. Dari mana unit dalam proses awal ditambah dengan unit masuk inputnya. Inputnya perusahaan harus sama dengan unit selesainya kita produksi, yaitu adalah 75.000 dalam hal unit selesai. Berarti dari ketiga komponen bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik itu semuanya sudah selesai diproses, transfer ke persediaan barang jadi. Namun ada 15.000 unit yang masih dalam proses. Dari total 90.000 unit, ternyata 15.000 unit itu belum selesai, dimana yaitu di persediaan pertama dan overhead pabrik. Kalian bisa melihat penjelasan yang saya sampaikan, sehingga pengeluarannya ketika kita jumlahkan 75.000 unit ditambah dengan 15.000 unit bersama 90.000 unit, ketika saya ternyata belum selesai,
tidak selesainya di mana di tenaga kerja dan overhead pabrik. Jumlah unit setara selesai yang dihasilkan oleh biaya persediaan unit di dalam proses awal dan biaya yang ditambahkan selama periode bersangkutan ditransfer ke persediaan barang. Jadi unit dalam proses persediaan akhir bahan 15.000 unit kali 100% tenaga kerja, 15.000 unit kali 80% per pabrik, 15 unit kali 40% jumlah unit ekuivalen bahan tenaga kerja overhead pabrik.